Kristen. Nenek moyang Kristen. Hidupnya gitu-gitu aja sudah. Hidupnya kalah. Hidupnya kalah. Kesian. Bahkan kadang-kadang nggak jelas, udah bertahun-tahun kerja gitu, baru tahu, kamu Kristen ya gitu ya. Gak punya identitas yang jelas sudah. Hari ini banggalah dengan Yesus. Amin. Katakan aku bangga Aku sama bangga Yesus. sama Yesus luar biasa. Yesus luar Beri biasa. kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Katakan Pekalongan berubah. Pekalongan berubah. Deklarasikan. Amin. Ya. Itu dong saudara. Jadi nasib Pekalongan bukan ditentukan oleh bupatinya, wali kotanya, atau pemdanya, bukan saudara. Saudara dan saya menentukan bangsa. Amin. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Tolong PowerPoint yang berikutnya ya. Bangsa Israel selama 400 tahun, katakan 400 tahun. 400 tahun. Mereka ditindas, dijadikan budak sampai mental mereka tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup membebaskan mereka. Nah, selama 400 tahun mereka sudah sulit untuk bisa percaya. Tuhan ingin mengubah mindset mereka, pola pikir mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuktikan 10 tulah untuk menyatakan bahwa Allah Israel lebih kuat daripada dewanya Mesir. Amin. Allah Israel lebih kuat daripada Fir'aun. Nah, 10 tulah itu Tuhan berharap supaya bangsa Israel berubah ya. Di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir ya, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun karena Tuhan ingin melatih bangsa Israel supaya mereka berespon benar. Katakan berespon benar. Respon. Yang terjadi ketika mereka terjepit, di depan mereka Lot Teberau, di belakang mereka ada tentara-tentara Fir'aun. Inilah respon mereka. Kita akan baca sama-sama di Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Katakan sangat ketakutan. Sangat ketakutan. Jadi pada waktu mereka menghadapi situasi yang itu, bukannya mereka mengandalkan Tuhan, mereka justru apa? Sangat ketakutan. Kata sangat ketakutan itu mentalnya sudah jatuh. Seperti orang gini saudara ya, nggak mungkin lagi ada jalan keluar. Yang dipikir mereka hanya satu, mati, habislah gitu. Hari ini saudara, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Amin. Seberat apapun masalahmu, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Yes. Amin. Amin saudara. Katakan dengan saya, jangan takut, Jangan takut. jangan panik. Jangan panik. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Apa yang terjadi saudara? Di tengah mereka takut itu, respon mereka negatif. Katakan responnya positif. Responnya Amin saudara. Responmu menentukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin ya. Kita akan baca respon mereka bagaimana. 1, 2, 3. PowerPoint berikutnya ya. Oke. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Teruskan lagi, apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. 1, 2, 3. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara mesti tahu, dikatakan di sini, dan mereka berkata, kata berkata itu juga amar. Jadi mereka mendeklarasikan yang negatif. Dikatakan di sini berkata apa saudara? Gak ada gunanya ikut Tuhan, lebih baik mati aja di padang gurun kok caranya begini. Bahkan dia berkata lebih baik ikut Mesir. Padahal Tuhan punya rencana baik nggak? Baik. Halo, Tuhan punya rencana baik nggak? Baik. Hari ini jangan melihat masalahmu, sebab di balik semua masalah saudara, Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Amin saudara. Dan Amin. Tuhan mau hari ini saudara keluar dari semua pola pikiran negatif. Sebab dikatakan di sini mereka mendeklarasikan yang negatif, mereka mengeluh. Mungkin bahasanya sekarang begini saudara, ikut Tuhan, pelayanan hidupnya nggak berubah, gini-gini aja. Ngapain sih, capek ikut Tuhan? Tetangga saya nggak ikut Tuhan, nggak melayani, oke-oke aja hidupnya. Diproses terus. Diproses Dibentuk terus. Kayaknya belum layak. Kayak gitu saudara. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya kita negatif dengan Tuhan. Hari ini saudara, Tuhan mau saudara mengalami kemenangan. Amin. Amin. Katakan Amin. dengan saya, kemenangan. Kemenangan. Bagaimana reaksi dari Musa ya pada waktu situasi seperti itu ya? Kita akan baca PowerPoint yang berikutnya ya. Kita akan baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14 ya. Ayat ini luar biasa ya. Reaksi Musa bagaimana? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berkata Musa pada bangsa itu,
1, 2, 3. Janganlah takut. Mari katakan dengan saya. Janganlah takut. Janganlah takut. Katakan janganlah takut. Janganlah takut. Saudara mau menang hari ini? Amin. Kata pertama saudara katakan keluar dari mulut saudara deklarasi adalah janganlah takut. Jangan. Amin, saudara. Amin. Katakan, hai jiwaku. Hai jiwaku. Jangan takut. Jangan takut. Itu yang dilakukan Daud. Amin. Amin. Katakan, hai jiwaku. Hai jiwaku. Percayalah. Percayalah. Tuhan itu baik. Tuhan itu Hai baik. jiwaku. Hai jiwaku. Bersukacitalah. Bersukacita. Amin, saudara. Bangkitkan jiwamu untuk percaya. Apalagi firman Tuhan berkata demikian. Janganlah takut. 1, 2, 3. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kapan? Hari ini. Katakan hari ini ada mujizat. Hari ini ada mujizat. Hari ini ada kemenangan. Hari ini ada kemenangan. Hari ini ada jalan keluar. Hari ini ada keluar. Tuhan berkata kapan, saudara? Hari ini. Amin. Tuhan tidak pernah berkata besok. Tuhan selalu berkata hari ini. Karena bagi Tuhan waktu itu tidak bisa membatasi dia. Amin, saudara. Dia berkata hari ini. Apa yang dilakukan hari ini, ya? Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, sama-sama, tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Haleluya. Saya sama saya berharap firman ini saudara jadi bergetar gitu ya. Iya. Haleluya. Sebab waktu kami mendapatkan membaca ayat ini, hati kami itu bergetar. Hati kami, wow, ini luar biasa ini ayat. betul, Tuhan betul. mengatakan jangan takut, Iya. berdiri teguh, tetap percaya kepada Dia bahwa apapun yang kita alami hari ini, Iya. yang selama ini menindas kita, yang mengintimidasi kita, hari ini juga Tuhan Iya. selesaikan dan tidak akan kita lihat lagi Iya. karena Allah yang berperang bagi kita Iya. dan kita diam saja. Kami itu berdua kalau saat teduh itu heboh. Ya. Jadi nggak biasa-biasa, heboh kita berdua ya. Kita kalau dapat firman itu sukacita. Mengapa? Karena firman ini adalah perkataan Allah. Amin. Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Amin. Jadi waktu kita menerima firman, kita sedang menerima roh dan hidup. Amin. Amin. Kalau kita dengar firman, kita harus sadari hal ini. Karena firman ini adalah kekuatan kita. Karena Tuhan katakan itu adalah perkataanku adalah roh dan hidup. Amin. Jadi hari ini ketika firman diberitakan, Bapak Ibu Saudara sedang menerima roh dan hidup itu dari Tuhan. Amin. Katakan Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Kita diam saja. Kita diam Dan saja. kata Tuhan berperang adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menjelaskan. Katakan Tuhan yang bertindak. Tuhan yang Tuhan bertindak. yang menyelesaikan. Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang membereskan. Tuhan yang Amin, membereskan. saudara. Kita apa, saudara? Diam saja. Ya. Percaya. Amin, saudara. Amin. Bahkan dikatakan di sini apa, saudara? Tuhan berkata bahwa semua dikatakan di sini orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Nih, saya kasih tahu saudara ya, hari ini firman ini berkata demikian. Semua masalahmu yang bertahun-tahun tidak pernah selesai, tidak akan kau lihat lagi sampai selama-lamanya. Amin. Itu kan baru greget kan, amin. 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 Yes. Amin, saudara. Semua hutang-hutangmu yang tidak lunas itu hari ini tidak akan ada lagi. Amin. Selama-lamanya. Yes. Lunas. Amin. Amin, saudara. Amin. Sakit penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh hari ini sembuh. Amin. Tidak ada lagi Amin. sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudara. Ya, masalah keluarga yang nggak selesai-selesai, yang nyebelin, yang bikin kesel, ya, katakan hari ini juga Hari ini tidak juga. akan ada lagi Tidak ada sampai lagi. selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sudah selesai. Dadah. Amin, saudara. Amin. Jadi ini konteksnya apa, saudara? Tuhan mau hari ini kemenangan terjadi buat kita. Amin. Bahkan kita harus deklarasikan untuk bangsa ini. Amin. Kami tiap hari deklarasikan Iya. ini di hadapan Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang akan terjadi di Indonesia dan anak-anak Indonesia yang baru, Indonesia yang jaya oleh karena Tuhan. Amin. Jadi hari ini bersukacitalah dan kami renungkan ini. Wih, dahsyat sekali ya. Musa itu di depan bangsa Israel yang begitu banyak, begitu besar jumlahnya yang berkata-kata negatif, tetapi dia akhirnya berdiri dan mendeklarasikan hal ini. Jangan takut, berdirilah teguh, Allah akan menyelesaikan semuanya. Dahsyat bukan? Amin. Padahal Musa seorang diri. Bangsa Israel kira-kira 3 juta orang. Jadi kalau kita sekarang bayangkan, di tengah-tengah bangsa ini kita, mungkin kita seperti Musa.
seorang diri. Tapi deklarasi kita, orang yang mengenal Allah akan berbeda. Amin. Apapun keberadaan di tengah bangsa ini, kita akan mempunyai deklarasi yang berbeda. Amin. Kenapa Musa bisa mempunyai deklarasi seperti ini? Karena Musa mengenal Allahnya. Amin. Dia mengenal siapa Allah Israel. Dan dia ada terus di dalam hubungan yang intim dengan Allahnya. Mempunyai kehidupan yang dalam kasih yang mula-mula setiap saat. Sehingga ketika masalah terjadi, Musa tahu. Musa kenal Allahnya tidak akan pernah meninggalkan. Musa kenal bahwa Allahnya pasti berbuat sesuatu. Amin. Musa kenal, Ya. Musa tahu bahwa dia tidak hidup di dalam sistem dunia. Dia hidup dalam sistemnya Allah. Apapun bisa terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Masukkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak ada di bawah sistem dunia. Kita ada di sistem yang kerajaan Allah yang membackup kita. Amin. Pada waktu itu, pertanyaannya pada waktu itu, Musa tahu tidak bahwa laut akan terbelah? Saya rasa tidak. Tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Hanya dia tahu bahwa Allah Israel pasti melakukan perkara Amin. yang besar. Amin. 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 Dan apa yang terjadi ketika Musa mendeklarasikan hal ini, menyatakan bahwa Allah Israel yang akan berperang bagi kita, sekalipun dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kita lihat kemudian kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah meresponi deklarasi daripada Musa. Kita lihat PowerPoint yang berikutnya, kita sama-sama ya, PowerPoint berikutnya. Keluaran 14 ayat 19, 1, 2, 3. Kemudian bergeraklah malaikat Allah. Katakan malaikat Allah bergerak. Malaikat Allah bergerak. Tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Katakan malaikat bergerak. Malaikat bergerak. Begitu deklarasi iman daripada Musa, langsung surga meresponi. Ayat selanjutnya 21, Keluaran 14:21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan mengangkat tangan. Itu tindakan profetik ya saudara ya. Teruskan lagi, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi apa? Tanah kering. Maka 1, 2, 3 terbelahlah air itu. Wow, katakan Tuhan semalam-malaman bergerak. Tuhan semalam-malaman 1, 2, bergerak. 3. Tuhan semalam-malaman bergerak. Tuhan semalam bergerak. Yang begadang siapa? Tuhan. Kita ngapain? Tidur. Amin saudara. Amin. Jadi kalau saudara sudah deklarasi berdoa, jangan gini mikirin caranya piye gitu, caranya piye gimana ya. Ada Plan A, plan B. Oh langsung mikir begini. Gak usah saudara. Tuhan punya caranya sendiri. Amin. Amin. Amin saudara. Terus saya bisa bayangkan kira-kira ilustrasinya mereka udah terjepit di ujung pantai selatan, pantai utara gitu saudara ya. Wah, di belakang orang-orang udah pada mengejar mereka seperti itu. Terpikir gak sih lo terbelah? Enggak. Gak terpikir kan? Enggak. Tapi sudah ada jawabannya belum? Sudah. Ada. Hari ini saudara, semua yang tidak terpikirkan itu yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi saudara jangan gini, gimana cara nolongnya? Gak usah dipikir. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Amin saudara. Nah, kenapa saya harus katakan demikian? Supaya saudara jangan kecewa sama Tuhan. Kenapa kita kecewa sama Tuhan? Karena kita selalu berpikir Tuhan bekerja sesuai dengan Pikiran kita. Waktu Tuhan tidak bekerja dengan pikiran kita gimana? Kecewa. Kecewa, gak bener nih. Mesti begini dong. Yang ngatur siapa saudara? Iya. Amin saudara. Amin. Katakan dengan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. baik sama Tuhan baik. Aku gak mau kecewa sama Aku Tuhan. gak mau kecewa. Amin saudara. Amin. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Kemenangan. Ada kemenangan. Ya. Oke, poin yang berikutnya. Kenapa deklarasi itu penting? Karena deklarasi adalah dekret raja. Dekret raja adalah keputusan yang tertinggi, saudara. Jadi kalau dekret raja itu begini, setiap keputusan raja atau presiden pemerintahan itu tidak bisa dirubah. Tapi hari ini, saudara, dari semua dekret keputusan yang ada, hanya dekret Tuhan yang paling tinggi. Ya. Amin, Kalau saudara. ada dekret yang ada di dunia. Mengatakan dekret yang ada di dunia. Misalnya begini, saudara. Dokter berkata, udah kayak kamu gak bisa sembuh. Mungkin waktunya tinggal sedikit. Tapi Tuhan berkata, tidak. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Amin. Kamu hidup. Amin saudara. Amin. Jadi dekret raja adalah apa? Firman Tuhan tertinggi dari semua keputusan yang ada.
Amin. Sisi pemerintahan mungkin mengatakan tidak mungkin. Tapi kalau sudah mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Mari kita mau lihat kenapa hal ini penting. Kita akan baca dalam Mazmur 103:21. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai Malaikat